Diikat. Oh, yuk. Assalamualaikum. Halo. Slondok Geng. Selamat pagi, siang, sore, malam yang buat teman-teman Selondok yang lagi nonton podcast perdana. Aku lagi karo Mbak Bestari. Bestari. Kenalin sebelumnya kalau yang belum kenal aku, nama aku Bestari. Jenengku ya Aaron ya. Dan aku penasaran nih kenapa aku diajakin ke sini dan ternyata kok diajakin ngobrol-ngobrol bareng sesuatu yang new banget nih. Jane aku ya bingung aku gini. Aku mau nih untuk SMA apa WA iki, subuh-subuh ya kan. Dan sesuk ya ngawasin podcast karo Bestari, Dimas biasa. Itu siapa Dimas itu? Dimas ki embuh aneh ya. Oh. CEO-nya Slondok. CEO-nya. Aduh, mati CEO-nya ya Dimas itu ternyata. Oke. Sama sih Mas, kemarin kenapa aku bisa di sini itu juga karena si CEO itu. Kok si CEO iki ku piye iki? Muni apa? Jadi awal mula aku pengen menceritakan kenapa aku bisa di sini. Boleh jajal. Aku ya penasaran. Karena si CEO itu awalnya aku bantuin project film, itu adik tingkatku di salah satu kampus swasta, namanya Akindo, itu film Unbroken. Unbroken sing wingi dibahas. Gitu ya. Jadi dari situ kan kami kenal, berelasi, akhirnya why not, kenapa kakek bikin karya. Oke, berarti konteksnya ngarya tadinya kesini. Bener. Tapi aku masih penasaran Mas, kenapa aku diajakin ke sini gitu loh? Ada aku gitu. Sebenarnya itu yang pengen dibahas itu tuh kemarin katanya project kan bikin lagu gitu. Bikin lagu cover ya, bukan bikin lagu ya, cover lagu. Iya, cover lagu, Mbak. Lagu ini siapa, Mbak? Jadi kemarin yang sempat tayang, makasih ya buat yang udah nonton. Judulnya Mendung Tanpa Udan, lagunya Mas Kuku Prasetya yang lagi viral banget. Ya sampai dibikin 2 kali. Thank you Mas sudah kayak membolehkan kita ya kayak cover gitu. Ya kemarin juga si Dimas cerita udah izin itu juga sama Mas Kuku. CC akhirnya cover kan kalian kemarin. Bener. Dan syukurnya kagak ada kendala apa-apa sih soal perizinan kayak gitu. Oh, perizinannya berarti ya, nggak ada kendala ya. mulus, pranya mulus gitu. Tapi produksinya bisa diceritain ya. Awal mula kok bisa pengen nge-cover apa mergo? Nih menurut aku ya sih Mendung Tanpa Udan lagi hype sih saya gitu. Iya, pokoknya mendebarkan sekali Bayu. Jadi tadi pertanyaannya ya lupa. Kok iso pengen cover lagu Mendung Tanpa Udan ini ngopo? Iya. Masalahnya itu kayaknya yang sering dialami milenial deh. Kayak liriknya ya. Gitu. Waduh, cidro. Masuk aku juga lagi cidro, makanya tuh aku menghayati lagu itu gitu. Wah, iki yo. Mbak Bestari lagi cidro, boleh. Itu salah satu aku pengen nyanyi lagu itu tuh ya gara-gara ya kayak ada sangkut pautnya lah sama kehidupan. Dan lagi nge-hype, happening banget lagunya. Iya. Makanya dari itu kayaknya bagus juga deh kalau di cover, apalagi tenan. Udah lama aku banget. Tangi turu playlistnya kok Mendung Tanpa Udan Mas Kukuh ya. Kuwi produksi ini kapan tuh kalian? Maksudnya bikinnya gimana, proses bikin musiknya itu kapan? Jadi sebenarnya kita tuh udah merencanakan dari lama ya. Cuman karena beberapa tim itu juga ada yang sibuk, ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja. Di situ akhirnya kami runding Jumat kemarin kalau nggak salah, pokoknya memperingati hari apa ya yang tanggal merah kemarin sebelum 17 Agustus. Apa? Satu Suro. Wah iya, Satu Suro. Satu Suro ya, itu yang kemarin sempat itu nggak sih Mas dimajuin? Oh iya, ini. Wah, iya, makanya kayak lucu banget ya. Jangan. Angel. Terus dari situ kita ambil video dan di situ masih banyak kendala sih, apalagi di videonya sih gawe lagune sik piye? Oh iya, gawe lagune kuwi. Troublemu apa nang? Oh, banyak banget. Sik ngomong-ngomong Bestari iki juga dia sering cover loh. Lur tenan. Iya benar. Bestari sering cover lagu. YouTube aku Mbak Bestari? YouTube aku Rama Bestari, kebetulan. Bestari. Jangan lupa di subscribe dan like. Cuman ya lagi vakum tapi bentar lagi juga up.
tungguin aja ya Mabur pokoknya. mabur ya, mabur. Kendalanya sebenarnya di aku sih, mau apa enggak, apalagi udah lama banget kagak coveran kan. Jadi kendalanya lebih ke suara aku sih. Suara. Tapi kalau untuk temen-temen sih sebenarnya juga nyuruh, oh bis maju yuk, ayo bikin kayak gitu. Kagak usah minder, kagak usah gimana-gimana. Yang penting kita jalan sama belajar gawe aja. karya ngono maksudnya. Kayak ngono Mas. Gayang iki maksudnya. Pokoknya men piye nek berkarya selagi ada waktu, selagi masih muda. Gas pokoknya. Gas wae. Cul, los. Kalau Karya. katanya mau ngeles stres itu tuh jangan kebanyakan mikir coy. Nggih, ngoten niku. Aduh. Terus itu proses take kamu kesulitan gak sih? Waktu kamu take lagu itu? Wah, itu sulit banget sih. Menurut aku yang udah lama banget nggak ngelatih suara. Tapi buat teman-teman yang emang pengen banget kayak nyanyi, sebaiknya dilatih terus-menerus sih. Jangan stuck gitu aja karena tuh bakal nggak berkembang gitu loh. Jadi ya emang harus dari diri sendiri. Berarti dirimu merasakan itu? Merasakan itu, apalagi juga sempat bosen kan. Dalam nyanyi itu sempat bosen 2 tahun Mas. Kayak bener-bener nggak nyanyi, minim banget playlist di situ. Tapi ngopo kok iso stuck 2 tahun ki ngopo? Karena mungkin aku nggak pernah dibully kali ya. Oh, jare ono sing membakar dulu Iya, nih, kudu ono jadi- sing dibakar sih wis tari. Apa mergo kudu atine kena sik lagi nyanyi? Itu butuh proses sih. Butuh proses ya, diproses lur. Kudu memaksakan diri sih lebih tepatnya. Ya karena mungkin kemarin-kemarin kan mulus banget, kagak pernah dibully. Sekali dibully ngedown banget gitu. 2 tahun li ngedon wah suwi. Iya, terus Koyo corona wis 2 tahun. oh iya Wah. bener. Jadi akhirnya dibikin video klip. Iya, dibikin video klip, syukur banget aku dibantu sama Slono Production. Yes, Slono Gang. Pokoknya juga Slono. CEO-nya hebat CEO banget. Slondok Dimas Geng. Kayak apa ya, manajemen waktunya juga bagus banget gitu. Gayeng ya. Aku Iya. melu sih produksi ini. Gayeng mau mangkat wae wis ayo. Terus kamu kontribusinya apa nih? Wah, waktu itu aku didala ya karo CEO Slondok iki dikon bantu ngedirect sebenarnya. Terus karo pegang kamera. Tapi kenyataannya di lokasi yo aku kudu ngopo bingung. Bingung ya. Oh, bingung. Bingung enggak ada prepare sih. Perannya rada Slow banget. Oh. Slow banget atau rada rumit nih? Slow banget kayak ngomong kayak loh. Kayak ngomong tapi kan akhirnya tadi sih. Jadi ya udahlah ya. Yo, Pokoknya lumayan lah. perannya let it flow, produksinya juga let it flow. Teko mangkat wis ngono kae. Tapi pascanya kayaknya happy aja ya, Happy. kayak kagak ada kendala. Aman. Asu aku lali. Karena karo Proses pra Anu apa? kendala Mbak Bestari. nyanyi. Ki Mbak Bestari. Gimana nih? Gue kan udah 2 tahun gak nyanyi, terus ya karena galau bla 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 akhirnya alasan pertama kan diajakin ki. Iya Diajakin terus nek dari dirimu sendiri ki merasa kesulitan gak sih kira-kira setelah 2 tahun gak nyanyi, gak rekaman kendalamu pribadi sih. Iya sih. Gimana? Sampai aku senyum ya, itu pasti ada lah kayak kagak pernah dilatih juga. Itu masalah banget sih, apalagi kalau semisal Bes kamu langsung nyanyi ini, apalagi kita nggak pernah ngolah vokal, itu jadi kendala banget. Contohnya nih, yang biasanya sesuai ketukan, sesuai nada, jadi itu tuh miss semua gitu. Itu pengalaman aku. Dan untungnya teman-teman yang ngajakin aku tuh selalu sabar meskipun ya. Oh berarti didirect juga ya kamu? Iya pastinya didirect, apalagi yang lagu ini pasti didirect juga sama engineer-nya. Engineer-nya ki nganu CEO Slondok. Iya, jadi multitasking gitu loh, multi talenta sih ya. Kabeh los loh NDN kabeh. Audio, video, apalagi sih? Apa ya? Ya aku engineering. Oh, Wah, kabeh banyak pokoknya. kompleks anjir. CEO sing garap. Pokoknya dari perannya sih sebenarnya banyak kesulitan ya. Apalagi saat aku disuruh Bes nyanyi lagu apa nih? Dan di situ aku bingung kayak minim playlist dan udah lama banget gak nyanyi kan, bener-bener aduh aku meh nyanyi apa ki, kok kebanyakan overthinking, nanti kalau misalnya aku nyanyi ini nanti naik gak ya kayak gitu, malah iya. kagak jadi. Nah
aku belum cerita kalau kesulitan waktu nyanyi ini tuh sebenarnya banyak banget. Kayak aku harus menghafalkan lagunya itu kurang lebih selama 5 hari ya. 5 hari gak sih? 2 hari. 2 hari. 5 hari. Thank you ya videografer udah. 2 hari kayak dingenek-enek ke. oh no. Berarti enggak hafal apa piye kuwi? Gak hafal lirik. Berarti Cuman aku maca lirik. iya baca lirik dan di situ tuh aku ngapalin nadanya aja dan syukurnya ya aman. Berarti terkendali. Berarti untuk feel lirik, tekanan-tekanan di lirik tertentu dapat nggak? Karena baca kan? Karena aku pun juga kalau baca lirik, nek baca aku kurang dapat tekanan-tekanan sebuah emosionalnya seberapa. Kalau aku ngerasa diri aku tuh orangnya texting ya, jadi menurutku sih feelnya dapat, tapi nggak tahu ya penonton gimana sih dengarnya Mendung Tanpa Udan. Menurutmu lebih baik kamu baca lirik atau enggak sih ketika kamu menyanyi? Kalau nyamanku sendiri sih sebenarnya baca lirik ya. Baca lirik. Tapi kalau terlalu baca lirik tuh juga terlalu terfokus hal itu juga. Jadi sampai lupa feel-nya atau pesan yang harus disampaikan kan? Bener. Ya, Kan emang trouble-nya itu ya. Iya, pokoknya emang kalau nyanyi tuh PR-nya banyak banget sih, artikulasi, yes, kudu itu latihan, paling penekanan, terus dari nada tuh emang kudu pas juga gitu. Suara bareng. Apalagi genrenya ini tuh power. Biasanya aku nyanyinya tuh kayak lagunya Nadine yang kalem-kalem, slow. Relax, nah, ya. Ini tuh kayak tantangan gitu loh. Dari Jawa mana ya? Jawa, Mendung Tanpa Udan. Kayak Kayak genrenya sebenarnya apa sih Mendung Tanpa Udan dari Mas Kukuh tuh? akustik apa ya? Pop akustik kali ya. Kayaknya sih. Kalau salah tolong di itu ya. Tapi ada kalau orang awam tuh pasti dengerinnya kayak ada dangdut-dangdutnya sedikit, tapi bener kok pop. Musiknya pop. Bukan pop dut ya, pop ya. Wis pokoke dirokne wae. Sing durung ngrungokne, tonton videonya. Dan jangan lupa di komen kurangnya apa aja, dengan senang hati terbuka komenan kalian biar makin bertumbuh. Tapi gue kedepannya pengen bikin apa, lagu original atau cover atau project apa ke depan rencana? Pastinya ada sih ya. Kayak aku tuh disaranin sama CEO Solondok ya. Kalau di era digital kayak gini tuh emang nggak bisa mengandalkan untuk cover-coveran. Netizen mohon di itu ya, benerin kalau emang salah atau gimana. Tapi untuk kedepannya sepertinya kurang oke sih. Kalau cover? Iya. Berarti pengennya original song ya? Iya, lebih baik bikin kita lagu sendiri. Dukung Mbak Bestari biar makin produktif ya, original song. Produktif juga. Tapi udah punya belum sih, maksudnya original song sebelumnya? Wah, belum sih. Belum punya ya? Tapi ini OTW juga. OTW berarti first. First. Gimana ya? Karena belajar tuh sampai mati kan. Oh right ya, sampai ke negeri Cina barang. Bos. Rencana kedepannya yang pengen original song ini apa jadinya dangdut? Sebenarnya random aja sih. Dangdut? Bukan dangdut karena bukan aku banget, karena aku sadar diri kalau cengkok-cengkok tuh masih nggak bisa, masih sih, emang bener-bener nggak bisa. Sulit ya, dangdut itu sulit ya sebenarnya. Kalau dalam bermusik agak boleh idealis lah ya. Iya. Cuman kalau di aku sendiri mungkin pop dulu lah ya, karena juga masih banyak belajar juga aku untuk bernyanyi. Ya pokoknya dilatih terus, konsisten. Yes. Dan terutama dalam hal berkarya ya. Jangan setengah-setengah lah. Jangan setengah-setengah. Semangat lah, maksudnya seadanya, yang penting berproses. Latihannya itu kan yang dicari. Iya, prosesnya itu hustle lah pokoknya. Hustle. Terus kalau dari kamu sendiri gimana sih menyikapi ya video klip ini udah ditonton banyak orang? Aku sih merasanya nggak puas pasti, karena prosesnya dadakan. Aku pribadi ya, ambil gambar sambil ngedirect, dan aku pun juga dibantu Dimas kan kemarin ngedirectnya. Sebenarnya bingung kalau aku pegang kamera aku harus ngedirect juga kan. Jadinya ya gambarnya biasa banget. Kompleks juga ya, kayak harus ini, harus itu gitu. Tapi di situ kamu is okay kan dengan itu. Oke, santai karena ini project santai sih. CEO-nya bilang santai wae wis kalem, sing penting dhewe gawe video klip bla 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 bla. Alright. Mangkat. Kalau dari kamu sendiri misalnya lihat video klip Mendung Tanpa Udan itu gimana sih? Sing di coveranmu? Yes. Oke sih. Kalau dibandingin sama karena lainnya. aku jarang bikin video klip ya. Jarang. Kalau video klipku sendiri pun orang lain yang bikin.
aku jarang maksudnya ngerjain sebuah video klip. Kalau film mungkin udah beberapa kali ya, udah lumayan sering ya kalau ngedit film. Kalau video klip tuh jarang sekali. Explore, aku tuh kurang explore di bikin video klip sebenarnya. Ya pengen belajar juga sih. Jadi ini emang challenging banget ya, Iya, buat iki video klip ini. pengalaman sih. Thank you sih wis Londo wis diajaki aku. Aku juga thank you banget sih, soalnya jadi kenal sama beberapa kru, terus ya bisa apa ya, ikut berpartisipasi bikin lagunya gitu. Dari obrolan kita wis piro 20 menitan lah. Enggak sih, 10 menit. Kan dikat. Kuwi. Terus kesimpulannya dari obrolan awal mau kan iki karo karya-karya video klip kemarin. Karo pengalamanmu kesimpulannya apa sih yang pengen sampaikan? Kesimpulannya adalah kalau dari segi aku sendiri, misalnya dalam berkarya tuh jangan setengah-setengah, totalitas lah. Kita kan nggak tahu yang nonton siapa aja kan. Ya meskipun kita nggak tahu ke depannya gimana, cuman jangan setengah-setengah dalam bikin karya kayak gitu. Dan banyakin relasi juga. Teruntuk juga, aku juga pengen terima kasih sih sama Slondok Production. Karena kalau nggak ada dia aku juga nggak bisa nggak bisa hadir lah. Bikin video klip, nyanyi-nyanyi, kayak ngembangin potensi lagi, itu tuh sulit ya, loh kalau nggak ada juga. Kemauan diri juga perlu. Yes. Niat yang penting ya. Pokoknya niat, konsisten. Terus dilakoni ya. Ngomong tok ora Favifu anjir. Wis oponane sih berarti ya. Terus. Jangan Favifu. Itu terus ya bersyukur juga sih dipertemukan sama Slondok karena apa ya, banyak banget yang didapat sih, terutama kalau semisal lagi rekaman tuh emang dikasih tahu nadamu gini dong, misalnya ini panas banget, coba kamu latihan napas dulu. Kagak ada kan kayak gitu kayaknya. Nah di situ tuh dikasih kayak gitu, jadi tuh aku terharu banget gitu loh. Kayak di tempat lain tuh nggak ada kayak gitu ya, mungkin karena CEO-nya juga sabar kali ya, kayak ya udahlah nggak apa-apa ngajarin nih bocah gitu kan. Terus buat temen-temen yang emang sekiranya pengen coveran juga kayak aku nih berkarya, pokoknya Slondok Production tuh terbuka banget buat kalian. Bisa dicek di YouTube atau di IG-nya juga. Dan untuk misalnya kalian lagi mau bikin vlog kuliner gitu, bisa banget scoring musik di sini ya. Yes, ya, jelas Slondok Gang. Dan di sini juga terbuka banget untuk belajar. Tuh. Wis sing pengen dolan Slondok, dolan. Ono mepe. Ku di Sherlock kekek-keken ora. Terus wis itu aja sih. Oke, makasih Mbak Bestari. Jangan lupa ya tadi subscribe. Kalau mau denger lagunya Mbak Bestari ada YouTube-nya. Maksudnya coverannya Mbak Bestari ada di YouTube-nya Mbak Bestari. Rahma Bestari ya? Iya, Rahma Bestari. Terus makasih udah nonton Slondok podcast Gayang wis. Saonone. Penting di-record ngono wae. Oke, wis. Assalamualaikum. Dadah.